Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama sahabat Matematika Official, channel YouTube yang menyajikan konten pembelajaran matematika, baik pembahasan materi maupun pembahasan soal-soal, khususnya di jenjang SMP. Insya Allah ada di sini semuanya, dan juga menyajikan tutorial seputar media pembelajaran. Dan kita hadir pada episode kali ini untuk menyajikan pembahasan paket soal prediksi penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun untuk siswa SMP kelas 7. Dan ini adalah episode yang pertama dari paket pembahasan soal-soal PAT tahun ini. Insya Allah 7 soal akan kita bahas yang terkait dengan materi perbandingan. Di samping itu, pada deskripsi dari video ini kita cantumkan pembahasan soal-soal sebagai pengembangan dan variasi, sehingga kalian akan bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas, juga pengalaman belajar yang lebih dalam. Dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada yang dengan kelapangan hati mendukung perkembangan channel ini dengan cara mensubscribe, menekan tombol lonceng, likes, komen, serta men-share di media sosial untuk orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan ini semua menjadi bagian dari amal soleh kita. Mari selengkapnya kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk pembahasan soal yang pertama, materi perbandingan. Pak Yahya dan Pak Anton masing-masing membeli sebungkus makanan ikan dengan merek sama, namun beratnya berbeda. Kemasan yang dibeli Pak Yahya tertulis berat 1.200 gram, dan kemasan yang dibeli Pak Anton tertulis berat 1,5 kg. Perbandingan berat pakan ikan yang dibeli Pak Yahya dan Pak Anton adalah ... Penyelesaian, kita bandingkan berat pakan ikan yang dibeli Pak Yahya dan Pak Anton. Apa adanya dulu. Y adalah Pak Yahya, A itu Pak Anton. Y banding A sama dengan 1.200 gram dibanding 1,5 kg. Untuk bisa menyederhanakan perbandingan yang memiliki satuan, maka satuan harus disamakan. Di sini gram dan kilogram belum sama. Sebaiknya mengikuti satuan yang kecil. Supaya apa? Untuk menghindari perbandingan dalam bentuk koma atau dalam bentuk desimal. Maka di sini kilogram ini mengikuti satuan yang gram. 1 kilogram sama dengan 1.000 gram. Sehingga kalau 1,5 kilogram dijadikan gram adalah dikalikan 1.000. 1,5 dikalikan 1.000 adalah 1.500. 1.200 gram dibanding 1.500 gram, maka gramnya bisa kita hilangkan satuannya, dan 100 kita coret. Sehingga kita dapatkan bentuk perbandingan 12 dibanding 15. 12 dibanding 15 ini bukan perbandingan yang paling sederhana, masih bisa disederhanakan lagi, yaitu kita bagi dengan suatu bilangan yang terbesar yang bisa membagi 12 dan sekaligus bisa membagi 15, yaitu masing-masing kita bagi dengan 3.
Hasilnya adalah 4:5. Hasil ini sesuai dengan option A. Jadi untuk membandingkan suatu besaran yang satuannya masih berbeda, harus disamakan dulu satuannya, baru bisa disederhanakan. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 2. Pak Hendra memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Di dalam sertifikat, denah tanah digambar berukuran 8 cm x 6 cm dengan skala 1:300. Luas tanah Pak Hendra tersebut adalah titik. Kita selesaikan. Skala 1:300 artinya setiap 1 cm pada gambar mewakili 300 cm pada ukuran sebenarnya. Sehingga di sini kalau 1 cm-nya diwakili 300 cm, 8 cm diwakili oleh 8 kali 300. Sama dengan 2400 cm atau sama dengan 24 meter. Kemudian untuk lebar 6 cm, karena 1 cm mewakili 300, maka 6 cm berarti mewakili 6 dikali 300 juga, yaitu sama dengan 1800 cm atau dalam meter 18 meter. Sekarang kita hitung luas tanah Pak Hendra sebenarnya. Tanahnya berbentuk persegi panjang, maka luas tanah sama dengan panjang kali lebar, yaitu 24 meter dikali 18 meter, hasilnya 432 meter persegi. Sesuai dengan option A, maka jawabnya adalah A. Jadi panjang dan lebarnya kita nyatakan sebagai panjang dan lebar sebenarnya 1/1. Kemudian baru kita hitung luas benarnya. Lanjut soal berikutnya. Nomor 3. Sebuah mobil membutuhkan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Jika akan menempuh jarak 84 km, maka bensin yang dibutuhkan adalah titik. Penyelesaian, kita buat matrik antara kebutuhan bensin dengan jarak tempuh. Kebutuhan bensin dalam satuan liter, jarak tempuh dalam kilometer. Kemudian data yang ada pada soal kita tuangkan dalam matrik. 8 liter untuk menempuh jarak 56, kita tulis 8:56. Kemudian jika akan menempuh jarak 84 km, bensin yang dibutuhkan berapa? Jadi jaraknya sudah tahu, yaitu 84 km, sedangkan kebutuhan bensinnya belum tahu, kita misalkan X. Nah, seperti ini. Antara kebutuhan bensin dengan jarak tempuh merupakan perbandingan senilai. Karena semakin jauh jarak yang ditempuh, akan semakin banyak bensin yang dibutuhkan. Atau sebaliknya, jarak yang ditempuh semakin dekat, kebutuhan bensinnya semakin sedikit. Nah, identifikasinya seperti itu. Karena di samping perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan senilai itu, cirinya kalau salah satu unsur nilainya semakin tinggi, unsur yang lain ikut semakin tinggi. Dan sebaliknya, kalau salah satu unsur semakin mengecil, unsur lain yang bersesuaian juga akan makin mengecil. Nah, kalau dia adalah perbandingan senilai, maka kita bisa lakukan perhitungan dengan cepat, yaitu dari matrik ini kita lakukan perkalian silang langsung, yaitu yang bervariabel didahulukan, yaitu X dikali 56, kemudian akan sama dengan 8 dikali 84.
kita tulis sebagai persamaan hasil perkalian silang. X dikali 56 yang tandanya merah ini sama dengan 8 dikali 84 yang berpanah biru ini. Kemudian X adalah hasil perkalian 8 dikali 84 dibagi 56, itu akan kita dapatkan nilai X. X sama dengan 872 hasil perkalian 8 dengan 84 kemudian dibagi 56. Hasilnya adalah X sama dengan 12. Artinya bahwa untuk menempuh jarak 84 km butuh bensin paling tidak 12 liter. Ini sesuai dengan jawaban pada option D. Soal berikutnya. Masih perbandingan. Nomor 4, diketahui 4 perusahaan konveksi dengan jam kerja 10 jam per hari dan setiap minggu libur. Perusahaan A mampu memproduksi 120 setel kaos olahraga per minggu. Perusahaan konveksi B mampu memproduksi 580 setel kaos olahraga per bulan. Perusahaan konveksi C mampu memproduksi 20 setel kaos olahraga per hari. Sedangkan perusahaan konveksi D mampu memproduksi 5 setel kaos olahraga per 2 jam. Seorang reseller mendapat pesanan kaos olahraga sebanyak 1.800 setel kaos olahraga. Ia memilih perusahaan konveksi A untuk menyelesaikan pesanan dengan pertimbangan paling cepat. Bagaimana pendapat kalian tentang pilihan reseller tersebut? A. Tepat karena perusahaan konveksi A paling cepat. B. Kurang tepat, harusnya memilih perusahaan konveksi B. C. Kurang tepat, harusnya memilih perusahaan konveksi C. D. Kurang tepat, harusnya memilih perusahaan konveksi D. Nah, mari kita samakan satuannya. Di sini tadi ada per minggu, ada per bulan, ada per hari, ada per 2 jam. Kita samakan semua per hari. Ingat bahwa 1 minggu 7 hari, hari Minggu libur. Berarti bekerjanya dalam seminggu adalah hanya 6 hari. Tiap harinya 10 jam. 1 bulan kita hitung 30 hari dikurangi hari minggunya kita ambil 4, berarti 1 bulan kita ambil 26. Atau kalau minggunya misalnya 5, 1 bulan bisa 25, tapi juga bisa 26 karena 1 bulan bisa 30 hari, bisa 31 hari. Kita ambil saja 1 bulan efektif adalah 30 dikurangi 4 hari minggu berarti 26 hari. Baik, kita mulai dari perusahaan konveksi A yang mampu memproduksi 120 setel kaos olahraga per minggu. 1 minggu 6 hari, berarti 120 ini kalau dinyatakan per hari adalah 120 dibagi 6 hari. Maka kita dapatkan 1 harinya itu adalah 20 setel. Perusahaan A untuk setiap harinya mampu memproduksi 20 setel kaos olahraga. Berikutnya untuk B, 580 setel per bulan. Tadi kita sudah sepakati di awal, 1 bulan itu 30, kita ambil libur 4 hari minggu sehingga efektif 26. Dengan demikian, kalau per bulannya 580, kalau dikonversikan per hari, yang mana 1 bulan efektif 26 hari, maka kita bagi 26. Sama dengan 22,3 atau kita bulatkan 22 setel per hari. Tapi kalau misalnya 1 bulan kita ambil 25, karena ada kalanya 1 bulan itu minggunya 5, ketemunya adalah 23, sekian. Tapi tidak bisa mencapai 24. 23 hari pembulatannya. Berikutnya
untuk perusahaan C 20 setel per hari, sudah per hari berarti tidak perlu dikonversikan. Yang perusahaan D 5 setel per 2 jam. 5 setel per 2 jam. Padahal satu hari itu kerjanya 10 jam. Berarti di sini dari 2 jam yang diketahui kita akan menghitung 10 jam. Caranya adalah 10 jam dibagi 2 jam kalikan 5 setel. Ingat ketika kita melakukan perhitungan dengan menggunakan perbandingan adalah bagian yang ditanyakan itu di atas, yaitu pertanyaannya adalah dalam satu hari berarti 10 jam, dibagi yang sudah diketahui adalah 2 jam, dikalikan nilai dari 2 jam itu yaitu 5. 10 per 2 adalah 5, 5 dikali 5, 25 setel per hari. Di sini dari perusahaan A, B, C, dan D yang dalam satu hari memproduksi paling banyak adalah perusahaan D. Artinya memiliki kecepatan yang paling tinggi. Sehingga yang akan cepat selesai mestinya adalah perusahaan D, bukan perusahaan A. Maka yang lebih tepat mestinya memilih perusahaan D, bukan perusahaan A. Ini sesuai dengan pernyataan option D tadi. Ya, berarti jawabnya adalah D. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 5. Sebuah kolam renang dengan daya tampung air maksimum 180 meter kubik. Jika kolam renang itu diisi air dengan debit aliran 5 liter per detik, maka waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kolam tersebut adalah titik. Penyelesaian. Di sini debitnya liter per detik, maka 180 meter kubik ini kita konversikan ke dalam liter. Liter sama artinya desimeter kubik. Dari meter kubik ke desimeter kubik adalah turun satu tingkat. Kubik satu tingkat nilainya 1000. Maka 180 meter kubik dikalikan 1000 adalah 180.000 desimeter kubik atau 180.000 liter. Ingat ya, liter itu sama artinya desimeter kubik. Kemudian debitnya 5 liter per detik. Untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan, kita gunakan saja rumus volume terkait dengan debit, yaitu bahwa volume sama dengan debit kali waktu. Kita gunakan persamaan ini saja, baik ditanyakan volume, ditanyakan debit, maupun ditanyakan waktu, gunakan rumus yang sama. Tidak perlu diubah-ubah. Kita substitusikan data yang diketahui dalam soal, yaitu volumenya sudah ada 180.000 liter, debitnya sudah ada 5 liter per detik, waktunya belum tahu, kita misalkan T. Nah, seperti ini. 180.000 sama dengan 5 kali T, maka T kita dapatkan dengan cara 180.000 dibagi dengan koefisien T yaitu 5. 180.000 dibagi 5 adalah 36.000 detik. Ya. 36.000 detik. Dikonversikan ke dalam jam. 1 jam 3.600 detik. Kalau kita punya 36.000 detik dijadikan dalam jam, kita bagi 3.600, hasilnya 10 jam. Jadi butuh waktu 10 jam untuk mengisi kolam renang itu sampai penuh. Jawaban yang benar adalah D. Bisa dipahami ya? Ya, bagus. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 6. Jika harga 3 buku Rp7.000, maka harga 2 lusin buku tersebut adalah titik. Penyelesaian, kita buat matriks banyak buku dan harga. Tulis banyak buku dalam satuan buah, harga bayarnya dalam satuan rupiah. Yang pertama 3 buku Rp7.000, kita tulis seperti ini. Berikutnya untuk 2 lusin berapa rupiah?
2 lusin, 1 lusin itu 12 buah atau 12 buku. 2 lusin, 12 kali 2, 24. Harganya berapa? Belum tahu, kita misalkan X. Semakin banyak buku yang kita beli, tentu nanti harganya akan semakin tinggi. Unsur yang satu naik, yang lain ikut naik. Kalau dibalik, unsur yang satu menurun, yang lain tentu akan ikut menurun. Maka ini adalah jenis perbandingan senilai. Kalau ini jenis perbandingan senilai, bisa kita kerjakan dengan perkalian silang dari matrik. Kita dahulukan dengan yang bertemu variabel. Kita tulis dulu 3 kali X di ruas kiri, 24 kali 7 di ruas kanan. Nah, persamaannya seperti ini. Nilai X kita dapatkan dengan cara menghitung hasil kali 24 dikali 7000 dibagi 3. X sama dengan 168.000, yaitu hasil kali dari 24 dikali 7000. Kita bagi 3, ekivalen dengan X sama dengan 56.000. Artinya untuk 24 buku atau 2 lusin buku harganya Rp56.000 sesuai dengan option C. Oke, kita lanjutkan soal nomor 7. Perbandingan uang Rina dan Heni 2 dibanding 3. Sedangkan perbandingan uang Heni dan Santi 4 banding 5. Jika jumlah uang mereka bertiga Rp700.000, jumlah uang Rina dan Santi adalah titik. Kita tulis saja perbandingan Rina dan Heni, kita tulis R banding H sama dengan 2 banding 3. Kemudian berikutnya adalah uang Heni banding Santi, kita tulis H banding S. Nah, hanya kita luruskan. Perhatikan di sini, yang muncul berulang adalah H, yaitu Heni. Heni untuk perbandingan yang pertama, yaitu dengan Rina, dia punya 3 bagian. Tetapi ketika dibandingkan dengan Santi, dia punya 4 bagian. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Nah, supaya perbandingan paralel ini bisa menjadi perbandingan yang seri, caranya nilai bagian dari perbandingan Heni ini harus kita samakan. 3 dan 4 ini kita jadikan bilangan yang sama, yaitu KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Maka untuk perbandingan yang atas, semuanya kita kalikan 4 agar 3 ini menjadi 12, 2-nya menyesuaikan. Dan untuk yang bawah 4 agar menjadi 12 dikali 3, 5-nya menyesuaikan. Nah, begini. Kita kalikan 4, 3 kali 4 12, 2 kali 4 8. Yang bawah kita kalikan 3, 4 kali 3 12, 5 kali 3 adalah 15. Nah, sekarang sudah sama ini. Untuk hanya 12. Maka sekarang bisa kita tulis perbandingan secara seri, yaitu Rina banding Heni banding Santi. Kita lihat Rina, perbandingan yang baru, Rina menjadi 8. Kita bawa ke sini. Heni 12, atas bawah sama. Kemudian Santi yang belakang ini 15. Rina banding Heni banding Santi adalah 8 bagian banding 12 bagian banding 15 bagian dari Rp700.000 milik bertiga. Yang ditanyakan di sini adalah jumlah uang Rina dan Santi. Artinya uangnya Rina dan Santi dijumlahkan dijadikan satu. Yang diketahui jumlah uang bertiga. Kita coba dengan matrik. Ini adalah perbandingan, ini nilai rupiahnya atau nominalnya. Kita tulis yang pertama yang diketahui adalah jumlah uang mereka bertiga 700.000. Nilai perbandingannya adalah jumlah bagian
dari Rina, Heni, dan Santi 8 bagian ditambah 12 bagian ditambah 15 bagian, karena 700.000 ini adalah jumlah uang mereka bertiga, maka perbandingannya juga harus dijumlahkan. Nah, seperti ini. 8 tambah 12 tambah 15 sama dengan 35, nilai nominalnya 700.000. Kemudian yang ditanyakan jumlah uang Rina dan Santi. Rina di sini adalah 8 bagian, Santi 15 bagian. Jumlah berarti kita jumlahkan Rina dan Santi. R tambah S sama dengan 8 banding 15. 23 bagian, nilai rupiahnya belum tahu. Ini juga jenis perbandingan senilai, karena perbandingannya semakin sedikit, tentu nilainya rupiahnya akan semakin sedikit. Kita gunakan penyelesaian dengan perkalian silang matrik. 35 kita kalikan dengan X, 23 kita kalikan dengan 700.000. Kita tulis persamaannya. Kemudian hasil perkalian di sebelah kanan kita bagi dengan 35. Hasilnya adalah 460.000. Sesuai dengan jawaban option D. Nah, kalau kita tidak ingin repot dengan menggunakan matriks seperti ini, kita bisa menggunakan cara lain. Kita fokus pada perbandingan R banding H banding S sama dengan 8 banding 12 banding 15. Ini tentu wajib dari proses menyamakan ini sampai kita dapatkan perbandingan seri ini wajib. Kita fokus di sini. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah jumlah uang Rina dan Santi yang bagiannya 5 plus 15. Yang diketahui 700.000 adalah jumlah uang mereka bertiga, yang bagiannya adalah 8, 12, dan 15. Maka bagian yang ditanya di atas dibanding bagian yang sudah punya nilai rupiah di bawah, kalikan nilai rupiahnya. Yang ditanya Rina ditambah Santi, 8 tambah 15. Yang diketahui jumlah mereka bertiga, bagiannya 8 tambah 12 tambah 15, kalikan nilai mereka bertiga, nominalnya 700.000. Sama dengan 23 per 35 kali 700.000, hasilnya sama dengan 460.000. Sama dengan cara yang pertama. Oke, silakan kalian mau memilih cara yang mana. Yang penting dua-duanya dipahami. Nah, setelah dipahami, kalian merasa nyaman, merasa lebih enjoy pakai cara yang mana, semuanya kita kembalikan kepada kalian masing-masing. Saya kira untuk sementara 7 soal dulu yang bisa kita bahas pada episode kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada episode berikutnya. Masih soal-soal perbandingan, karena yang kita bahas pada episode kali ini baru soal-soal perbandingan senilai. Untuk soal-soal perbandingan berbalik nilai belum muncul dalam soal. Insya Allah kita bahas pada episode berikutnya. Dan terkait dengan apa yang sudah kita bahas pada episode kali ini, kalian bisa perdalam, kalian bisa perluas wawasan melalui video-video pembahasan soal perbandingan yang linknya kita cantumkan dalam deskripsi dari video ini. Silakan bisa diakses. Insya Allah akan sangat bermanfaat, akan menjadi pembuka cakrawala, memperluas wawasan kalian. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.